Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah ada masalah? Mu Xuanyin sedikit mengernyit saat melihat reaksi Mu Huanzi terhadap kata-katanya. Mu Huanzi segera berkata, Huanzi telah mengingat semuanya dan akan segera melakukan apa yang diperintahkan. Hanya saja, anggota ras roh kayu umumnya tetap bersembunyi di alam bintang rendah yang situasinya relatif tidak terlalu mengancam nyawa mereka. Terlebih lagi, apakah itu roh kayu atau orb roh kayu, bisnis yang melibatkan mereka selalu dilakukan secara pribadi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengirim beberapa orang ke alam bintang rendah dan diam-diam mencari barang yang kita inginkan. Namun, kemampuan kita untuk mendapatkan sebuah bola dengan setidaknya 70% kekuatannya dipertahankan akan sangat bergantung pada keberuntungan kita. Adapun giok Buddha bintang 9 ilahi dan rumput kaisar abadi, Mu Huanzi menghembuskan napas ringan. Huanzi akan mencoba yang terbaik dari kemampuannya. Dia tidak berani bertanya pada Mu Xuanyin mengapa dia harus mencari hal-hal seperti itu secara tiba-tiba. Selesaikan secepat mungkin, kata Mu Xuanyin. Jika Anda mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka tetapi ternyata di luar kemampuan Anda untuk mendapatkannya, segera beritahu raja ini. Ya, jantung Mu Huanzi berdebar kencang. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang terburu-buru untuk mendapatkan barang-barang ini. Tapi nama-nama yang dia sebutkan benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Jadi mendapatkan salah satu dari mereka dalam waktu singkat sangatlah sulit, apalagi keempatnya. Master Sekte, saya punya ide tentang tempat di mana kita bisa menemukan tanduk kilin. Oh, Mu Xuanyin menyipitkan matanya, berbicara. Ya, Mu Huanzi mengingat kembali pikirannya sejenak sebelum melanjutkan dengan hormat, sekitar 2 tahun yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar dari Yunzi bahwa keluarga Kekaisaran Angin Es, tempat asal Mu Hanyi, memiliki sebuah benda yang dianggap sebagai halidom mereka. Itu selalu menjadi milik mereka sejak Icewind Empire didirikan. Kabarnya, tanduk itu secara kebetulan digali dari pohon cemara yang tak berdasar dan kemungkinan besar merupakan tanduk Ice Kilin yang masih utuh. Oleh karena itu dipandang sebagai halidom yang menjaga kekaisaran dan telah diwariskan dalam keluarga Kekaisaran Angin Es selama 70 hingga 80 ribu tahun terakhir. Karena mereka menganggapnya sebagai halidom yang melindungi kekaisaran, dan telah merahasiakannya sejak lama, bagaimana Mu Hanyi bisa mengungkapkan masalah ini kepada Mu Yunzi? Mu Xuanyin bertanya dengan suara dingin. Tidak diragukan lagi, Mu Yunzi tidak akan mengetahuinya tanpa Mu Hanyi yang memberitahunya sendiri. Tentang itu, Mu Huanzi tampak agak canggung. Menurut Yunzi, Mu Hanyi memberitahunya tentang tanduk Ice Kilin karena keputusan yang dibuat oleh Raja Kekaisaran Angin Es beberapa tahun lalu. Jika Mu Hanyi bisa menjadi murid langsung dari Master Sekte, dia bersedia mempersembahkan halidom, yang telah mereka rahasiakan selama puluhan ribu tahun, kepada Master Sekte sebagai tanda terima kasih. Lalu dia benar-benar mengungkapkan rahasianya dengan sengaja. Mu Xuanyin berkata dengan nada dingin. Mu Huanzi berkata, sudah beberapa ratus ribu tahun sejak kilin di wilayah ilahi timur punah. Kita harus pergi ke wilayah ilahi barat untuk mencari tanduk kilin, yang akan sangat merepotkan. Jika Kekaisaran Angin Es benar-benar memiliki tanduk kilin, mendapatkannya dari mereka adalah pilihan terbaik. Setengah bulan lagi, Mu Hanyi akan kembali ke Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam ulang tahun ayahnya, yang rencananya akan diadakan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-1000 tahun. Kita hanya perlu dia membawanya ketika dia kembali ke Sekte, atau, haruskah Huanzi berangkat sendiri sekarang untuk mendapatkannya? Jika Mu Xuanyin memesannya, Kekaisaran Angin Es akan dengan patuh menawarkannya kepadanya, bahkan jika mereka punya 10.000 nyali. Tidak perlu, Mu Xuanyin menolak lamarannya.
Jangan membicarakan hal-hal yang raja ini bicarakan denganmu hari ini kepada orang lain. Cari bola roh kayu di alam bintang bawah dan cari secara diam-diam di alam bintang atas untuk menemukan temuan apapun dari giok Buddha bintang 9 ilahi dan rumput kaisar abadi. Ingatlah untuk memberikan tugas hanya kepada orang-orang yang Anda anggap cukup dapat diandalkan. Sedangkan untuk tanduk kilin, Anda tidak perlu mempermasalahkannya. Anda harus sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan pekerjaan yang saya percayakan kepada Yunzi dan Mu Hanyi. Sekarang kamu boleh pergi. Ya, Mu Huanzi merasa sangat ragu di hatinya tetapi dia hanya bisa pensiun dengan tergesa-gesa. Di tengah salju dan angin, Mu Suanyin perlahan berbalik dan memandang jauh ke utara dengan matanya yang dingin dan berbintang. Bibirnya sedikit terbuka untuk mengucapkan kata-kata, Kekaisaran Angin Es. Yunce terbangun setelah tidak sadarkan diri untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah kesadarannya pulih, dia merasakan aliran energi menyegarkan, sejuk, dan menembus tulang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, yang membuatnya berpikiran jernih dalam waktu singkat. Saat membuka matanya, dia melihat genangan air yang tenang. Di kejauhan, dia juga melihat sejumlah besar tumbuhan langka dengan berbagai warna indah. Aura yang masuk ke udara memasuki lubang hidungnya sangat dingin dan murni. Itu adalah danau surgawi Netherfrost. Seluruh tubuhnya basah kuyup di danau. Luka di tubuhnya telah hilang tanpa bekas dan pikirannya terasa sangat tenang dan jernih. Dia dengan cepat mengingat kejadian yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia melepaskan jiwa naga yang membantunya untuk sadar sejenak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kepalanya. Setelah itu, "Oh, kamu bangun begitu cepat." Suara halus dan lembut mengingatkan pada sutra, membuat Yunce yang kebingungan merasakan tubuhnya langsung mati rasa dan tulangnya menjadi lemas. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Mu Suanyin dengan santai berbaring di tepi danau pada jarak tertentu. Wajahnya yang sangat cantik, yang dapat menimbulkan kekaguman besar pada banyak makhluk, tampak membawa senyuman tipis yang hampir tak terlihat. Dia perlahan duduk setelah melihat Yunce bangun. Di balik jubah putih salju, kakinya yang panjang dan ramping yang bahkan melebihi ukuran dan proporsi Mu Feixue, secara alami memperlihatkan dirinya saat dia duduk dalam posisi bersila. Pikiran Yunce dimabukkan oleh aroma anggrek yang menyebar ke udara saat kedua kakinya saling bergesekan, membuatnya tenggelam dalam keadaan seperti kesurupan. "CR, tubuhmu sepertinya menyerap energi dingin dari air danau surgawi. Apakah itu juga karena kekuatan dewa jahat?" Di alam Snow Song, semua orang tahu tentang sifat keras dan tidak berperasaan Mu Suanyin dan karenanya, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Bahkan seseorang yang sombong dan sombong seperti Yunce sama sekali tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Tapi saat ini, Mu Suanyin di depannya menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Wajah cantiknya penuh pesona dan bibirnya yang bergerak memberi kesan mirip kuncup yang mengeluarkan benang sari. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kelembutan dan kehangatan. Dia tampak seperti wanita cantik yang sama seperti saat dia melihatnya pertama kali dan tanpa disadari memanggilnya kakak senior berpayudara besar. Bahkan Yunce tidak tahu berapa lama dia melamun sebelum sadar. Dia segera berdiri di danau, "Mas." Di tengah perkataannya, dia merasakan sesuatu yang aneh pada perasaan menyegarkan dan sejuk di tubuhnya. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa dia tidak mengenakan apapun saat ini. Terkejut dengan keadaannya saat ini, dia segera tersentak kembali ke danau surgawi seolah-olah dia tersengat listrik. Pikirannya berada dalam kekacauan sehingga dia bahkan lupa mengeluarkan satu set pakaian untuk dikenakan dari dalam Sky Poison Pearl. Mu Suanyin tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi malunya. Dia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya yang indah bergetar, menyebabkan seluruh dadanya, di bawah jubah putih salju,
memantul terus-menerus saat gundukan seputih salju yang mempesona itu hampir tumpah dari tumpang tindih. Saat ini, Mu Xuanyin mengenakan jubah longgar dan nyaman dengan pola Ice Phoenix di atasnya. Sutra es yang sangat istimewa sepertinya digunakan untuk polanya karena sangat menyilaukan mata. Rambutnya yang berwarna biru es tampak alami dan indah saat menyebar di bahu aromatik dan punggungnya yang seperti batu giok, agak basah seolah dia baru saja mandi. Tak disangka, bahunya hanya ditutupi oleh lengan yang terlihat setipis sayap jangkrik, menyebabkan lengannya yang montok dan berkilau seperti akar teratai putih, menjadi samar-samar terlihat. Tubuhmu terkontaminasi oleh energi darah naga bertanduk tapi kamu masih menolak untuk menyentuh wanita cantik seperti Fei Xue. Itu membuat saya khawatir apakah Anda menderita suatu penyakit, jadi saya memeriksa tubuh Anda dengan cermat untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, tampaknya Anda benar-benar tidak memiliki penyakit apapun. Periksa tubuhku. Yun Ce sekali lagi menjadi linglung setelah sadar beberapa saat yang lalu. Pikirannya tak terkendali memikirkan segala macam hal yang tidak seharusnya terjadi. Dalam kesibukan, dia dengan santai mengambil satu set pakaian untuk dipakai sebelum dengan hati-hati keluar dari danau. Murid berterima kasih atas perhatian guru tentang Fei Xue, dia. Ingatannya setelah pingsan cukup kabur. Dia tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu pada Mu Fei Xue pada akhirnya. Selain itu, meskipun mungkin untuk mengingat hal-hal yang terjadi kemudian, pada dasarnya dia masih tidak dapat melakukannya saat ini. Pikirannya benar-benar kacau saat ini dan api jahat sepertinya membakar seluruh tubuhnya dengan ganas. Semakin dia mencoba menekannya, semakin kuat dan intens pembakarannya. Fenomena ini sangat mirip dengan saat darah naga bertanduk menyatu ke dalam tubuhnya. Mu Xuanyin memiliki kecantikan mutlak di bawah langit, namun ia juga memiliki kekuatan yang sama agung dan mengerikannya, sehingga menimbulkan ketakutan ekstrim pada setiap orang. Di alam Snow Song, tidak ada satu orang pun yang berani menghentikan pandangan mereka padanya lebih dari satu tarikan napas. Fakta ini menjadi sangat jelas bahkan ketika tiga master sekte alam dewa api tidak berani menatap matanya. Tapi Mu Xuanyin sebelum Yun Ce tidak mengeluarkan aura apapun yang akan menimbulkan tekanan atau intimidasi pada orang lain. Alisnya yang hitam pekat seperti kabut dan matanya yang indah penuh cinta. Tatapan matanya yang dingin dan agung telah memikat jiwa. Meski dalam posisi duduk, namun lekuk tubuhnya begitu menggoda hingga mampu membuat pembuluh darah seseorang pecah karena suhu darah yang mendidih. Setiap bagian tubuhnya dan setiap inci kulitnya memancarkan daya tarik yang mempesona dan ajaib. Tatapan Yun Ce langsung tertuju pada tubuhnya yang menawan dan memikat. Dia tidak bisa menolaknya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Api jahat mulai menyebar dari perut bagian bawah ke setiap inci tubuhnya. Oh, jadi kamu masih punya hati nurani untuk mengkhawatirkan Fei Xue, ya? Mu Xuanyin berbicara dengan lembut, kamu dapat beristirahat dengan tenang, dia belum kehilangan yin vitalnya. Hanya saja Anda telah melihat segalanya untuk dilihat dan merasakannya secara menyeluruh, jadi dia tidak bisa lagi disebut sebagai batu giok putih tanpa cacat lagi. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan dirimu sendiri kepada pihak lain sekarang? Suara lembut dan lembut Mu Xuanyin menggetarkan jiwa dan menggoda tapi Yun Ce hampir tidak mendengar kata-katanya saat dia terus menatap lekat-lekat ke dada Mu Xuanyin. Ketika dia mencondongkan tubuh ke depan dalam posisi duduk, bagian jubah di sekitar dadanya turun sedikit, memperlihatkan dua gundukan yang terlalu luas dan lembut. Saat mereka ditekan dari kedua sisi, sebuah lembah berkilau terlihat di antara keduanya, parit dalam yang cukup untuk menghilangkan kekangan dan kewarasan seseorang hanya dengan melihatnya sekilas, kini terlihat sepenuhnya di depan matanya. Suara menelan yang keras keluar dari tenggorokan Yun Ce. Suaranya sangat keras hingga bisa terdengar bahkan dari jarak 6 km. Segera, seluruh tubuhnya bergetar,
menakuti api jahat sedemikian rupa hingga banyak yang padam. Ini bukan satu-satunya saat dia menelan ludah di depan Mu Xuanyin, tapi saat itu adalah pertama kalinya dia melihat Mu Xuanyin dan karenanya, dia tidak mengetahui identitasnya, dia mengira dia adalah kakak senior dari Aula Dewa. Namun, saat ini, dia cukup jelas bahwa orang yang ada di depan matanya adalah penguasa alam Song Salju, Master Sekte Ice Phoenix, dan juga gurunya. Pikiran Yun Ce menjadi kacau. Sosok seputih salju yang duduk di depan melintas sebentar setelah angin harum menerpa wajahnya. Wajah Mu Xuanyin sangat dekat dengan wajahnya dan matanya yang indah tampak dipenuhi kabut. Tangan seperti batu giok dengan ringan mencubit lehernya. Mulutnya ternganga lebar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Aku bisa mengabaikan kata-kata sembrono yang kamu ucapkan sebelumnya di Ice Phoenix Palace karena kamu belum mengakui aku sebagai tuanmu pada saat itu. Mu Xuanyin berbicara dengan suara samar dan dengan nada lembut dan intim, tetapi bahkan sekarang setelah menjadi murid, kamu masih berani menyimpan pikiran menyimpang terhadap gurumu. Kamu sungguh berani. Wajahnya semakin dekat dengannya, mendekatkan bibirnya yang tampak seperti bunga halus hingga hampir menyentuh pipinya. Bibirnya terbuka sedikit, mengeluarkan aroma yang memikat. Kamu tidak mau melakukannya dengan Fei Xue? Mungkinkah kamu ingin guru menjadi mitra kultivasi gandamu? Lidah dan mulut Yun Ce menjadi kering ketika dia mendengar kata-kata indah dan sembrono yang seperti mimpi. Api jahat di tubuhnya menyebar secara tidak teratur, memaksa pembuluh darahnya yang bergejolak hampir pecah. Mu Xuanyin begitu dekat dengannya sehingga dia bisa dengan mudah melihat jubah longgar wanita itu hanya dengan menurunkan pandangannya sedikit. Cahaya lembut bulan menyinari bahunya, menguraikan setengah busur berkilau di bawah tulang selangkanya. Melihat lebih jauh ke bawah, dia melihat dua gundukan putih dan tegak yang mempesona itu bergetar dan bergoyang bahkan dengan gerakan sekecil apapun dari tubuhnya karena terlalu penuh dan lembut. Kedengarannya masuk akal, seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan Yun Ce. Mu Xuanyin dengan ringan menjentikkan jarinya yang diletakkan di lehernya. Cara rayuannya terus berganti-ganti saat dia berkata dengan suara lembut dan melamun, jika kamu melakukannya denganku, kamu tidak perlu menunggu selama 2 tahun, hanya 1 malam saja yang cukup untuk langsung masuk ke alam jiwa ilahi. Suatu malam untuk melangkah langsung ke alam jiwa ilahi. Kata-kata seperti itu tentu akan membuat Yun Ce terlonjak kaget dan gembira jika dia dalam kondisi normal. Namun hati, jiwa, dan raganya semuanya dalam keadaan kacau balau akibat api jahat tersebut. Meskipun dia mendengarkannya, hal yang ingin dia lakukan bukanlah menerobos ke alam jiwa ilahi tetapi sesuatu yang lain. Hal-hal yang dia bayangkan dalam benaknya adalah gambaran kaki Mu Xuanyin yang melingkari pinggangnya, saat dia memutar kakinya, atau gambaran dia mengerang lembut dengan tubuh seperti batu giok di bawahnya. Setiap bagian dari kulit dan wajahnya sangat cantik, setiap kerutan dan setiap senyumannya dipenuhi dengan cinta kasih, dia benar-benar cantik di dunia, begitu cantik hingga hampir menakutkan. Sementara imajinasi Yun Ce menjadi liar, rasa sakit yang hebat tiba-tiba datang dari telinga kirinya. Tangan giok Mu Xuanyin yang mengetuk kerah bajunya, terbalik, dan sekarang menarik ke telinganya, langsung mengangkatnya keluar dari danau surgawi. Gerakan Mu Xuanyin sangat berat, menyakitkan hingga Yun Ce langsung mengertakkan gigi. Pikirannya terguncang karena rasa sakit dalam sekejap, saat dia berteriak dengan bingung. Murid tidak berani, murid ini, hanya menghormati, kepada guru, dia pasti, tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Namun Mu Xuanyin tidak memiliki niat untuk melepaskannya sama sekali. Mampu membuat wajah Yun Ce berubah kesakitan, meskipun ia memiliki fisik naga, bisa dibayangkan betapa kuatnya hukuman tangan bersalju yang menarik telinga Yun Ce. Dia tersenyum nakal dan berkata, itu bagus, saya tidak keberatan memaafkan. Saat Mu Xuanyin berbicara,
matanya secara tidak sengaja beralih ke tubuh bagian bawah Yunce. Suaranya langsung terhenti. Mata indahnya terbuka lebar, sebelum perlahan menyempit lagi. Di dalam celah matanya yang panjang dan sempit, kilatan berbahaya dan menyihir muncul. "CR yang baik, aku benar-benar meremehkan keberanianmu." Suaranya langsung berubah lebih lembut dan lebih lambat, namun jantung Yunce berdebar kencang mendengar kata-katanya. "Kamu benar-benar berani menampilkan benda mengerikan ini di depan mata tuanmu, berani sekali." Mu Xuanyin mengulurkan lengannya yang menarik telinga Yunce dan Yunce terlempar jauh saat dia berteriak, menabrak tepi danau dengan keras. Lemparan ini hanya mengandung sedikit kekuatan Mu Xuanyin dan Yunce berguling cukup jauh di tepi danau sebelum akhirnya berhenti. Namun, wajahnya pucat karena rasa sakit, tenggorokannya terasa kasar, dan dia tidak dapat berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Setidaknya belasan tulang patah. Imajinasinya, terlebih lagi, telah tersebar sepenuhnya. "Hah, ini benar-benar malapetaka bagi sekte saya." Mu Xuanyin menghela nafas dengan lembut, sama sekali mengabaikan fakta bahwa tanggung jawab ada di setiap inci tubuh gioknya sendiri yang memancarkan aura menyihir yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. "Kamu tidak mau menyentuh Fei Xue bahkan di bawah pengaruh darah naga bertanduk dan awalnya aku ingin memuji pengendalian dirimu yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah murid menjijikkan yang memiliki hati yang begitu penuh nafsu hingga berani memikirkan guru Anda dengan cara seperti itu." Yunce akhirnya bisa mengambil posisi duduk yang stabil. Dengan kepala menunduk, dia tidak berani membalas. Dia juga tidak berani melirik Mu Xuanyin lagi. "Sudahlah, sepertinya aku harus membinamu lebih jauh di masa depan." Mu Xuanyin sepertinya menghela nafas pelan dan putus asa. Mengangkat tangannya, gulungan batu giok yang berkilauan dengan cahaya biru mendarat di sebelah Yunce. Dia kemudian membalikkan badannya ke arahnya. Gulungan batu giok ini diukir dengan Moon Splitting Cascade yang lengkap. Dengan kemampuan pemahaman Anda seharusnya sudah mampu memahaminya sendiri. Instruksi saya seharusnya tidak diperlukan. Aku akan mengurungmu untuk sementara waktu di dalam danau surgawi Netherfrost ini. Dalam beberapa hari, saya akan kembali untuk menguji kemajuan Anda di Moon Splitting Cascade. Kalau lumayan, aku tidak akan mengejar dosamu yang tidak sopan itu, bahkan mungkin ada pahalanya. Namun jika kamu mengecewakanku, cahaya di mata Mu Xuanyin sedikit bergerak saat dia menunjukkan senyuman tipis. Konsekuensinya akan mengerikan. Saat kata-kata ini jatuh, Mu Xuanyin pergi. Penghalang danau surgawi Netherfrost juga tertutup rapat. Krak, krak, beberapa retakan terdengar, dan beberapa tulang yang tidak sejajar dengan cepat dikembalikan oleh Yunce. Adapun beberapa lusin tulang yang hancur, dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai tulang tersebut perlahan pulih dengan sendirinya. Baru setelah itu dia berdiri, mengertakkan gigi dan berkata, tidak bereaksi apapun, akan menjadi lebih tidak normal, oke. Dia hanya mengalami sedikit momen memalukan di depan Jasmine tetapi di depan Mu Xuanyin, sepertinya tidak ada satu kali pun dia tidak merasa malu. Jika dia tidak mengalami pertemuan pertama mereka di Ice Phoenix Palace, perubahan besar Mu Xuanyin pasti akan mengejutkan Yunce bahkan sampai sekarang. Bahkan jika itu masalahnya, mengingat Mu Xuanyin beberapa saat yang lalu, dia masih sedikit linglung. Dia tidak dapat menghubungkannya dengan Raja Alam Snow Song yang memiliki kekuatan surgawi yang dapat membungkam massa. Mengapa ada perbedaan besar dalam kepribadiannya? Yang manakah dia yang sebenarnya? Yunce pindah ke danau surgawi dan menenangkan dirinya selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya bisa meringankan luka dan kekacauan batinnya. Dia kemudian meninggalkan perairan danau surgawi, mendarat di tepi danau, dan duduk dalam posisi lotus. Namun, dia tidak mengambil gulungan batu giok Moon Splitting Cascade yang dilemparkan Mu Xuanyin padanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan gulungan batu giok yang bersinar dengan cahaya merah keemasan.
Saat gulungan batu giok emas merah tua ini muncul, suhu di udara meningkat, mengejutkan roh es di sekitarnya hingga berhamburan. Lengkapnya, rekor gagak emas tentang dunia yang terbakar. Meskipun kemarahan 9 matahari surga yang dikeluarkan oleh Huo Poyun tidak dapat melukainya, hal itu telah sangat mengguncang hati dan jiwanya. Namun, dia tidak lupa bahwa gulungan batu giok ini hanya dapat dibaca satu kali dan akan segera hilang setelahnya. Yun Ce menenangkan hatinya dan memfokuskan pikirannya. Dengan mata terpejam, seperti aliran air yang tipis dan halus, indranya menyelimuti gulungan batu giok emas merah. Indranya dengan cepat menjarah, segera mendarat di seni dewa tingkat ke-8. Dalam rentang beberapa lusin napas, seruan gagak emas terdengar di benaknya dan gagak emas yang menyala-nyala menari di kedalaman jiwanya. Di permukaan tubuhnya, lapisan api ilahi Golden Crow yang semakin kaya perlahan muncul. Saat seseorang maju melalui setiap ranah catatan dunia terbakar gagak emas, kekuatan api gagak emas akan meningkat 1 kali. Terlebih lagi, setiap api akan mengalami peningkatan eksplosif dalam tingkat yang besar dan warna apinya akan cenderung mendekati emas. Belum lagi, dengan setiap peningkatan alam, akan ada keterampilan pemusnahan Golden Crow yang sesuai. Alam ke-8, Blazing Sunray adalah keterampilan serangan api berbasis titik yang jauh melampaui kekuatan Golden Annihilation. Konsep di balik Golden Annihilation adalah pemadaman api Golden Crow menjadi satu garis, sementara Blazing Sunray bahkan lebih ekstrim lagi, satu titik. Meskipun memerlukan waktu kondensasi beberapa kali lebih lama daripada Golden Annihilation, saat berhasil dilepaskan, itu akan mirip dengan nyala api ekstrim yang berasal dari terik matahari itu sendiri. Ia mampu membakar semua materi di dunia. Alam ke-9, domain alam ilusi, kupu-kupu merah bukanlah domain pemusnahan seperti Yellow Spring Ashes, melainkan domain jiwa seperti domain Dewa Naga. Namun, itu berbeda dibandingkan dengan efek setrum tak terkalahkan dari domain Dewa Naga. Meskipun domain kupu-kupu merah tidak dapat mencapai efek setrum ekstrim yang mampu dilakukan oleh domain Dewa Naga, hal ini dapat menyebabkan pembakaran jiwa seseorang yang mengerikan. Ini mirip dengan api ilahi gagak emas yang mengerikan yang membakar kedalaman jiwa manusia, menghancurkan jiwa mereka sementara tubuh mereka masih hidup. Alam ke-10, dan juga alam tertinggi yang tercatat dalam gulungan batu giok dari catatan gagak emas tentang dunia yang terbakar. Keterampilan pemusnahannya yang sesuai adalah kemarahan 9 matahari surga. Kemarahan 9 matahari surga yang ditunjukkan oleh Huo Poyun berada pada kondisi satu matahari yang paling dasar. Meskipun berada dalam kondisi paling dasar, terornya masih mengguncang seluruh sekte Divine Ice Phoenix. Terlebih lagi, dengan setiap penambahan matahari, kekuatannya tidak hanya meningkat satu tapi beberapa kali lipat. Kemarahan 9 matahari surga yang lengkap akan menyebabkan turunnya 9 matahari, teror kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Kemungkinan besar, itu adalah kekuatan ilahi yang dapat memusnahkan dunia. Dalam 100.000 tahun sejarah alam Dewa Api, meskipun ada 4 orang yang bisa memahami kemarahan langit 9 matahari, tak satu pun dari mereka mampu mencapai alam 9 matahari. Kemampuan Huo Poyun mencapai alam 1 matahari sebelum usia 30 tahun, sudah merupakan keajaiban yang belum pernah dilihat sebelumnya di alam Dewa Api. Dalam keadaan fokusnya, dia pada dasarnya tidak dapat merasakan aliran waktu. Ketika Yun Ce yang tidak bergerak membuka matanya sekali lagi, 7 hari telah berlalu. Api di tubuhnya masih ada, sementara gulungan batu giok emas merah di depannya terbakar pada saat ini, langsung berubah menjadi abu. Mengangkat tangan kanannya, bola api kecil Golden Crow menyala tanpa suara di atas telapak tangannya dan kemudian dengan cepat berubah menjadi padat. Pada pemeran pertamanya, dia telah mencapai alam api ke-8 dan itu hanya dalam beberapa detik. Aura dan warna api telah mengalami perubahan yang jelas.
Dia juga memiliki keyakinan bahwa dalam waktu setengah bulan, dia akan mampu mencapai tingkat bawah Blazing Sunray. Namun, dengan api di tangannya, alisnya sedikit berkerut. Apakah tahap ke-10 benar-benar puncaknya? Kenapa aku merasa ini masih belum lengkap? Sudahlah, ayo latih kaskade pembelah bulan. Kota Ice Phoenix, Istana Ice Phoenix ke-36. Yun-che adalah orang yang menolak Fei Xue. Mu Xuanyin duduk menyamping di kursi es. Dengan mata kabur dan payudara lembutnya setengah terbuka, kakinya yang tumpang tindih membentuk garis ramping dan gerah. Sebagian kecil betis putihnya terlihat di balik gaunnya, kulitnya yang mengilap bahkan lebih berkilau dari ruangan yang dipenuhi bunga es. Mu Bingyun berdiri di sampingnya, alisnya yang sedikit berkerut menunjukkan kebingungannya. Apa lagi yang bisa terjadi? Fei Xue memiliki kepribadian yang patuh, tidak peduli apa, dia tidak mungkin menjadi orang yang tidak patuh. Suara Mu Xuanyin lembut dan lembut, mampu menarik hati dan pikiran orang. Lapisan warna merah jambu yang menyihir muncul di wajahnya yang seputih giok. Aroma yang memikat melayang di udara dan mata Mu Bingyun secara tidak sengaja mendarat di payudaranya yang terlalu besar dan setengah terbuka dan kemudian segera beralih setelahnya. Jantungnya langsung berdetak sedikit tidak wajar. Dia dengan ringan berkata, seharusnya tidak demikian. Meskipun metode kakak perempuan itu sedikit kurang ajar, itu memang cara yang paling mungkin baginya untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam. Terlebih lagi, dengan kepribadiannya dan naluri yang dimiliki seorang pria, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk menolak. Siapa tahu, kemungkinan besar, Fei Xue tidak menarik minatnya. Cahaya salju sedingin es di luar merembes ke dalam. Mu Xuanyin dengan malas berbaring, gaunnya menarik kaki gioknya. Dengan kilap merah jambu yang halus, kakinya menjulang di atas kursi es, setiap jari kakinya kecil dan berkilau seperti kristal es. Bagian depan dan belakang kakinya sehalus sutra, seolah-olah diolesi lapisan krim, sehalus batu giok dan selembut satin. Dan hanya di depan Mu Bingyun, dia akan terlihat tidak bermoral seperti ini. Tidak menarik minatnya. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Dengan penampilan Fei Xue, seharusnya tidak demikian. Itu benar-benar berbeda. Dengan tangan saljunya yang ramping, dia menyapu sisi rambut birunya yang mempesona ke belakang telinganya. Mu Xuanyin tiba-tiba tersenyum, dengan tatapan terfokus pada Mu Bingyun, warna indah menyihir muncul di matanya. Karena dia tidak ingin memiliki Fei Xue, maka hanya ada satu metode yang tersisa. Metode apa? Mata Mu Bingyun menyapu, namun saat mereka bertemu dengan senyuman menawan Mu Bingyun, dia tanpa sadar mengalihkannya lagi. Tentu saja, satu-satunya metode yang tersisa, adalah adik perempuanku yang baik secara pribadi menawarkan yin vitalnya untuk meningkatkan kekuatannya dan membalasnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Saat dia mengatakan itu, Mu Xuanyin sudah tertawa lembut. Wajah cantik Mu Bingyun yang sedingin es tidak tergerak. Kak, jangan main-main. Di luar, Mu Bingyun harus bersikap hormat di depan Mu Xuanyin. Namun, secara pribadi, mereka berdua adalah saudara perempuan yang bisa berbagi rahasia apapun dan tidak ada satupun ketidakmurnian dalam perasaan mereka terhadap satu sama lain. Mereka berdua adalah satu-satunya kerabat satu sama lain di dunia. Namun, ada perbedaan ekstrim dalam sikap dan kepribadian mereka. Salah satunya adalah peri yang sedingin salju, sedangkan yang lainnya adalah penyihir wanita penyihir yang bisa membawa malapetaka ke dunia. Ya ampun, tidak bisakah kamu memberikan sedikit reaksi main-main dan sedikit menghibur kakakmu? Mu Xuanyin dengan ringan mengerucutkan bibirnya. Padahal, menerima murid laki-laki lebih menyenangkan dari yang diharapkan. Seru, kamu sedang berbicara tentang Yun-che. Tidak hanya dia menyenangkan, kemampuan pemahamannya juga luar biasa tinggi. Hanya dalam satu hari, dia memahami Moon Splitting Cascade. Kemampuan pemahaman seperti itu, mata Mu Xuanyin sedikit menyipit.
Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di kerajaan itu yang bisa dijadikan perbandingan. Ini juga alasan utama mengapa kakak perempuan tiba-tiba memiliki keinginan untuk membesarkannya dengan cepat, kan? Kata Mu Bingyun. Aku sedang bersiap untuk mengajaknya melakukan perjalanan ke Kekaisaran Angin Es bersama Mu Hanyi. Bibir halusnya yang berwarna peach sedikit melengkung, cahaya menyihir di matanya berangsur-angsur berubah menjadi dalam dan mendalam. Agar dia secara pribadi mengambil tanduk Ice Kilin itu.